Rahayu Para Kadang. Kita berjumpa pada video Jagatalit. Kali ini pada episode yang ke-73 masih melanjutkan tentang roh nuraini. Kali ini panjenengan semua ingin saya ajak untuk mengetahui bagaimana cara kita menjaga moral. Kenapa demikian Para Kadang? Karena salah satu dari keberadaan nurani ini sesungguhnya untuk membantu kita dalam rangka menjaga atau menciptakan kesadaran moral. Maka bagaimana moral itu harus kita jaga saat kita itu terhubung dengan nurani ini, terhubung dengan tuntunan-tuntunan ini, sehingga moral kita ini nanti bisa membantu kita di dalam mewujudkan seluruh perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Yang pertama Para Kadang, untuk menjaga moral tentu saja kita harus mengerti tentang kesadaran ibadah. Tentu saja di dalam menjalankan kehidupan Para Kadang, kita harus memiliki dasar-dasar sifat-sifat yang bisa menjadikan kita lemean, lelambaran di dalam perilaku kita terhadap sesama kita. Nah, inilah yang menggambarkan bagaimana pentingnya moral di dalam kehidupan kita. Karena dengan moral kita bisa terhubung dengan atau berhubungan dengan sesama kita dan bisa menghantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Gusti. Nah, moral ini bisa dicapai saat kita mengalami kesadaran di dalam hidup itu bahwa ini adalah sebuah ibadah. Jadi pada saat kita itu menyadari bahwa ibadah itu selalu dilakukan setiap saat, setiap waktu, bukan ibadah yang dilakukan dengan masa-masa tertentu. Jadi orang Jawa dulu Para Kadang itu mengalami kesadaran ibadah karena meyakini bahwa seluruh perilaku kita, seluruh perbuatan kita semenjak kita itu bangun tidur sampai mau tidur lagi, apapun yang kita lakukan itu sesungguhnya ibadah. Oleh sebab itu, perilaku kita semenjak kita bangun tidur maupun sampai mau tidur itu harus dibarengi dengan dasar-dasar moral yang baik. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan moral-moral yang baik ini? Tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan pada tayangan sebelumnya, kita bisa mendapatkan moral dasar-dasar dari perbuatan kita itu tentu saja lewat nurani kita, lewat tuntunan yang muncul dari kedalaman diri kita, yang hanya bisa kita dengarkan saat kolbu itu, hati itu benar-benar kita buka, sehingga tidak tertutup, tidak terlihat atau samar-samar. Cara membuka pun pada episode sebelumnya sudah saya sampaikan Para Kadang. Monggo panjenengan bisa membuka kembali video yang sudah. Jadi yang pertama itu Para Kadang, kita dituntun untuk mengetahui kesadaran ibadah, bahwa setiap perilaku kita sepanjang waktu dimanapun juga itu sesungguhnya ibadah sendiri. Maka perilaku dimanapun juga, kapanpun juga harus membawa moralitas yang baik. Nah, lalu yang kedua Para Kadang, moralitas yang baik ini seperti tadi sudah saya katakan itu berasal dari tuntunan nurani kita, berasal dari roh nurani kita itu yang memampukan kita sehingga kita mendapatkan banyak petunjuk. Nah, jadi moral kita itu sesungguhnya bersumber dari kesadaran yang juga
tercipta karena suara-suara hati, suara nurani tersebut. Nah, jadi oleh sebab itu posisi nurani ini sungguh amat penting di dalam rangka kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita kepada kehidupan di dalam kebersamaan. Karena nurani ini menciptakan kita memiliki moral yang baik, memiliki moral yang terhubung dengan iman kita, sehingga kita memiliki dasar-dasar, memiliki pengetahuan-pengetahuan apa saja yang bisa dilakukan, mana yang harus dihindari berdasarkan tuntunan-tuntunan dasar dari kitab-kitab tuntunan yang sudah panjenengan ketahui bersama. Lalu perkataan tidak hanya kita memiliki kesadaran beribadah untuk menjaga moral ini, tidak saja kita harus selalu mendengarkan tuntunan nurani terus tanpa ada perbuatan. Nah, tentu saja untuk menjaga sendiri pada hakikatnya kita harus mewujudkan atau membuktikan diri di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi walaupun panjenengan itu berkali-kali menerima perintah lewat suara nurani, lewat suara hati, nah namun kalau tidak pernah mencoba untuk diaplikasikan, tidak pernah mencoba untuk dipraktekkan di dalam kehidupan bermasyarakat, maka kita juga tidak akan pernah tahu bagaimana caranya menjaga moral kita, karena moral kita tidak pernah dipraktekkan. Moral kita, pengetahuan tentang perilaku kita, pengetahuan tentang keimanan kita, pengetahuan kita tentang sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan itu tidak pernah kita coba praktekkan di tengah masyarakat. Nah, untuk itu ya kita wajib dalam rangka kita menjaga moral ini, malah justru kita berbaur di tengah masyarakat. Jadi membuktikan tuntunan-tuntunan yang ada, yang pernah panjenengan terima ini ke dalam jagat seserawungan, ke dalam masyarakat. Lalu dengan demikian moralitas itu yang sering kita pakai, moralitas itu yang sering kita pakai landasan di dalam kehidupan kebersamaan tersebut, itu lama-lama terasa, lama-lama menjadi bagian budaya yang tercipta di dalam panjenengan semua. Nah, itulah esensinya bagaimana kita menjaga jangan sampai moralitas itu kadangkala itu baik, kadangkala itu sedang, kadangkala sangat buruk. Tentu saja moralitas itu pada saat panjenengan sudah mulai mengalami kesadaran bahwa moralitas itu bagian dari ibadah, maka panjenengan harus menjaga saat panjenengan mengalami pencerahan saat ini, besok, sampai kapanpun moralitas harus tetap baik. Jangan sampai moralitasnya merosot, jangan sampai moralitasnya hilang, sehingga panjenengan mulai kehilangan kesempatan untuk menciptakan atau melakukan dharma-dharma kebaikan di tengah jagat seserawungan ini. Demikian perkataan, ini pengetahuan atau kawruh yang bisa saya sampaikan dalam rangka kita harus menjaga moralitas kita. Kita juga harus memahami seluruh bagian kawruh moral ini berasal dari kesadaran ibadah kita. Sedangkan ibadah kita ini bisa kita sadari, bisa terbangun manakala panjenengan itu terhubung dengan diri panjenengan sendiri, kembali kepada panjenengan sendiri, dan mencoba menemukan Gusti di dalam pribadi panjenengan sendiri. Demikian perkataan, semoga video kali ini pada episode ke-73 ini bisa memperkaya kawruh rohani panjenengan, bisa menguatkan iman panjenengan, dan panjenengan bisa beroleh hidup sukacita dan mengalami kedamaian hati di dunia. Matur nuwun, Rahayu.